Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester City kembali meraih hasil negatif setelah diperdaya Arsenal dengan skor 1-0. Sementara ada Mason Greenwood yang berhasil mencetak gol perdananya untuk Getafe. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Liverpool gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Brighton dengan skor 2-2. Hasil serupa juga diraih oleh Newcastle United yang gagal mengamankan 3 poin saat bertandang ke kota London usai ditahan imbang West Ham United 2-2. Liverpool gagal meraih kemenangan dalam lanjutan pekan ke-8 Premier League usai ditahan imbang Brighton 2-2. The Reds tertinggal lebih dulu lewat gol dari Simon Adingra. Kemudian Liverpool berhasil membalikan kedudukan lewat brace dari Mohamed Salah. Sayangnya gol Solly March 12 menit menjelang laga berakhir menggagalkan raihan 3 poin Jurgen Klopp. Newcastle United mendapatkan hasil kurang memuaskan usai ditahan imbang West Ham United 2-2. Gol-gol skuad The Magpies dilesakan oleh brace dari Alexander Isak. Sementara gol balasan hadir melalui Thomas Soucek dan Mohamed Kudus. Hasil ini membuat anak asuh Eddie Howe bertengger di posisi ke-8 dengan raihan 13 poin. Aston Villa gagal membawa pulang 3 poin saat bertandang ke Stadion Molyneux. Skuad The Villa ditahan imbang sang tuan rumah Wolverhampton dengan skor akhir 1-1. Masing-masing gol dilesakan lewat Hwang Hee-chan dan Pau Torres. Hasil imbang ini membuat Aston Villa gagal menyalip Manchester City dan Liverpool di peringkat 2 klasemen. Arsenal meraih kemenangan tipis atas Manchester City berkat 1 gol yang disarankan oleh Gabriel Martinelli. Jauh hasil pertandingan La Liga di mana Mason Greenwood mencetak gol perdananya untuk Getafe. Arsenal meraih kemenangan berharga usai memperdaya Manchester City dengan skor 1-0. The Citizens menguasai jalannya pertandingan dengan banyaknya peluang berbahaya, termasuk peluang Julian Alvarez yang hanya menyamping di sisi kanan gawang Arsenal. Di babak kedua, Gabriel Martinelli menjadi pahlawan dengan mencetak satu-satunya gol. Kini The Gunners menempel ketat Tottenham Hotspur di peringkat kedua dengan perolehan 20 poin. Sementara Manchester City harus merosot di peringkat ketiga klasemen sementara. Di sisi lain, kemenangan Arsenal kali ini nggak terlepas dari peran penting William Saliba. Pemain asal Prancis itu berhasil memenangkan duel 100% atas 2 penyerang The Citizens, Alvarez dan Erling Haaland. Villarreal harus tertunduk malu setelah diperdaya sang tamunya Las Palmas dengan skor 1-2. 2 gol Las Palmas dicetak lewat Saul Coco dan penalti dari Marc Cardona. Sedangkan Villarreal hanya bisa membalas 1 gol melalui Gerard Moreno di masa injury time babak kedua. Kini skuad kapal selam kuning merosot ke peringkat 16 dengan torehan 8 poin. Atletico Madrid melanjutkan tren positif mereka dengan mampu mengalahkan Real Sociedad 2-1. 2 gol Los Rojiblancos dicetak melalui Samuel Lino dan penalti dari Antoine Griezmann. Sementara Real Sociedad hanya bisa membalas 1 gol lewat Mikel Oyarzabal di menit ke-73. Hasil ini membuat Atletico Madrid naik ke peringkat 4 klasemen sementara dengan perolehan 19 poin. Getafe hanya bisa membawa pulang 1 poin saat ditahan imbang Celta Vigo 2-2. Mason Greenwood berhasil mencetak gol perdananya untuk Getafe pada menit ke-33. Meskipun mencetak gol, Greenwood masih belum bisa membawa Getafe melesat ke papan atas. Skuad Azulons tertahan di peringkat 11 dengan baru mengemas 10 poin. Next ada Barcelona yang gagal memepet Real Madrid di puncak klasemen setelah hampir menelan kekalahan atas Granada. Jauh hasil pertandingan Serie A di mana AS Roma berhasil membawa pulang 3 poin setelah mampu mengalahkan Cagliari 1-4. Barcelona meraup hasil kurang maksimal setelah ditahan imbang oleh Granada dengan skor akhir 2-2. Skuad Blaugrana tertinggal lebih dulu melalui brace dari Brian Martinez. Beruntung skuad asuhan Xavi Hernandez mampu menyamakan skor lewat Lamine Yamal dan Sergio Roberto. Barcelona kini tertahan di posisi 3 klasemen dengan mengemas 21 poin. Lazio sukses memetik 3 poin secara dramatis atas Atalanta dengan skor akhir 3-2. Skuad Bianco Celesti unggul 2 gol lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Charles De Ketelaere dan gol Valentino Castellanos. Ladea langsung membalas 2 gol ini melalui masing-masing gol dari Ederson dan Sead Kolasinac. Beruntung gol Matias Vecino menjelang penghujung laga memastikan kemenangan Lazio.
AS Roma kembali memetik kemenangan dengan mampu memperdaya Cagliari 1-4. Romelu Lukaku menjadi bintang kemenangan setelah mampu mencetak 2 gol. Hossein Aouar dan Andrea Belotti nggak mau kalah dengan mencatatkan namanya di papan skor. Sedangkan 1 gol balasan Cagliari dilesakan melalui penalti dari Nathan Nandes di menit ke-87. Hasil ini membuat posisi Jose Mourinho hampir dipastikan aman. Sebab Giallorossi sendiri berhasil naik ke peringkat 10 klasemen sementara dengan torehan 11 poin. Napoli gagal meraih kemenangan setelah dikalahkan oleh Fiorentina dengan skor akhir 1-3. Ketiga gol La Viola dicetak oleh Josip Brekalo, Giacomo Bonaventura, dan Nicolas Gonzalez. Sementara 1 gol balasan sempat datang melalui penalti dari Victor Osimhen. Kekalahan ini membuat Napoli tertahan di posisi 5 klasemen sementara dengan raihan 14 poin. Bayer Leverkusen kokoh di puncak klasemen setelah berhasil mengalahkan FC Cologne dengan skor 3-0. Sedangkan Paris Saint-Germain berhasil menumbangkan Rennes 1-3 berkat 3 gol dari Vitinha, Achraf Hakimi, dan juga Randal Kolo Muani. Bayer Leverkusen meneruskan tren kemenangan dengan mengalahkan FC Cologne 3-0. Gol-gol di laga ini diciptakan oleh Jonas Hofmann, Jeremy Frimpong, dan juga Victor Boniface. Dengan hasil ini, skuad pabrik makin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 19 poin. Bayern Munchen menjalani lanjutan pekan ke-7 Bundesliga dengan kemenangan atas Freiburg 3 gol tanpa balas. Ketiga gol dilesakan oleh brace dari Kingsley Coman dan gol tunggal Leroy Sané. Skuad asuhan Thomas Tuchel masih bertengger di peringkat 3 klasemen dengan mengemas 17 poin. Paris Saint-Germain sukses meraih kemenangan usai mengalahkan Rennes dengan skor akhir 1-3. Vitinha, Achraf Hakimi, dan Randal Kolo Muani menjadi aktor kemenangan Les Parisiens. Sedangkan Rennes hanya mampu membalas 1 gol lewat Amin Gouiri. Hasil ini membuat anak asuh Luis Enrique bertengger di peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 15 poin. Kita masuk ke kabar rumor nih guys, ada Chelsea yang menargetkan Victor Osimhen sebagai target utama mereka di bursa transfer mendatang. Sedangkan Barcelona tertarik untuk memulangkan Messi namun mendapat penolakan dari sang pemain. Chelsea bakal mengejar Victor Osimhen sebagai target utama mereka di bursa transfer mendatang. Manajemen The Blues sedang memantau situasi sang pemain yang saat ini tengah memanas. Dirinya dirumorkan enggan memperpanjang kontraknya bersama Partenope. Sebelumnya Osimhen sempat menyatakan ketertarikan untuk menjajal kompetisi Premier League. Barcelona masih berusaha untuk memulangkan Lionel Messi di bulan Januari nanti. Blaugrana tertarik membajak La Pulga seandainya Inter Miami gagal lolos ke playoff MLS. Namun pemain Argentina itu lebih tertarik untuk pulang ke Newell's Old Boys. La Pulga berencana menghabiskan sisa karirnya di sana hingga memutuskan pensiun. Kita beralih ke kabar resmi, ada Sevilla yang memecat Jose Luis Mendilibar sebagai pelatih kepala akibat rentetan hasil buruk yang diderita. Di kabar menutup ada DC United yang melakukan hal serupa dengan mendepak Wayne Rooney sebagai pelatih kepala. Sevilla resmi memecat Jose Luis Mendilibar dari kursi kepelatihan setelah meraih rentetan hasil buruk. Diketahui Las Palmanas saat ini harus terseok-seok dengan menempati peringkat 14. Kabarnya Sevilla mengincar Marcelino yang merupakan mantan pelatihnya. Wayne Rooney resmi mengundurkan diri sebagai pelatih DC United karena gagal lolos ke babak playoff MLS. Setelah hengkang, Rooney dikabarkan mendapat tawaran dari Birmingham City. Namun hingga saat ini dirinya belum menerima tawaran yang diajukan. Jose Mourinho baru-baru ini menyebutkan akan melatih klub Arab Saudi. Namun pelatih Portugal itu masih belum ingin memimpin dalam waktu dekat. Mourinho sedang fokus melatih AS Roma dan berusaha memberikan segalanya hingga kontraknya berakhir. Alexander Zinchenko menjadi sorotan setelah dirinya menyatakan dukungan kepada Israel. Akibatnya netizen pun menyerang akun Instagramnya dengan menyebutnya sebagai orang munafik. Sebab dia dianggap telah mendukung aksi terorisme terhadap Palestina. Sebelumnya Zinchenko sempat menyebut Rusia sebagai negara teroris karena telah menyerang Ukraina. Akibat nggak tahan diserang, Zinchenko pun menggembok akun Instagram pribadinya. Arsenal juga nggak luput dari serangan para netizen.
Mereka menganggap The Gunners punya sikap standar ganda karena nggak berani menghukum Zinchenko. Sebelumnya Mesut Ozil sempat dibekukan dari skuad karena memberikan aksi dukungan kepada Muslim Uighur. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Sisi. Gak sia-sia Bellingham ngefans CR7 akhirnya bisa ngikut jejak sang idola. Kalau menurut kalian, kira-kira bisa nggak Bellingham membawa Madrid menang UCL musim ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.